Beredar kabar di media sosial bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengangkat Ahok menjadi Menteri BUMN menggantikan Erick Thohir. Apakah berita itu benar ataukah tidak? Mari kita bahas. Karena sudah beredar isu di media sosial bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mencopot Erick Thohir dari jabatan Menteri BUMN dan akan diganti oleh Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Salah satu alasannya adalah bahwa karena kakak kandung Erick Thohir yaitu Garibaldli Thohir alias Boy Thohir yang sering terkenal Boy Thohir disebut-sebut terlibat dalam kasus mega korupsi Pertamina. Boy Thohir adalah Presiden Direktur Adaro. Jadi Boy Thohir ini adalah Presiden Direktur Adaro Energi dan juga sebagai Komisaris Perseroan Gotoh. Nah, tatkala dikonfirmasi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejaksaan Agung yaitu Harli Siregar, beliau mengatakan tak bisa memastikan soal apakah akan ada pemeriksaan terhadap Menteri BUMN yaitu Erick Thohir atau yang sering disebut Eto ya Erick Thohir, dan juga saudaranya Garibaldli Thohir atau Boy Thohir. Ini kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapuspenkum Kejagung. Jadi beliau mengatakan sekali lagi tak bisa memastikan soal apakah akan ada pemeriksaan terhadap Menteri BUMN Erick Thohir dan saudaranya Garibaldli Thohir atau Boy Thohir yang disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina. Dia, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, mengatakan lagi masih menunggu langkah dari tim penyidik. Jadi intinya masih menunggu langkah dari tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung terkait kemungkinan pemanggilan Erick Thohir dan Boy Thohir untuk mengonfirmasi dugaan keterlibatan mereka dalam kasus ini. Kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, kita lihat bagaimana sikap penyidik. Nah, karena pernyataannya seperti ini, maka kita sebagai rakyat Indonesia ya jangan hanya melihat saja, hanya melihat, kita juga bisa menjadi supporter nih. Kita harus menjadi supporter yang baik. Artinya bahwa kita dukung Kejagung, ya jangan tebang pilih, jangan pandang bulu siapa saja. Jadi kita dukung Kejagung, ayo tuntaskan siapa saja, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah kasihan rakyat Indonesia. Siapapun dia jangan tebang pilih. Ya karena Pertamina ini kan dinaungin oleh BUMN. Nah, kasus mega korupsi di PT Pertamina ini kan diduga pada tahun 2018 hingga tahun 2023, maka menterinya harus dipanggil. Menteri sebelum Erick Thohir juga harus dipanggil, yaitu Rini Sumarno. Ya, Rini Sumarno ini kan menjadi Menteri BUMN tahun 2014-2019. Ini era Jokowi ya kan? Era Jokowi pada periode pertama. Kemudian pada tahun 2019-2024 itu Erick Thohir. Nah, kalau benar-benar Kejagung ini bekerja, ya panggil semua termasuk Ahok. Jadi Ahok yang berkuar-kuar dipanggil, dan Menteri BUMN juga harus dipanggil. Kemudian nama yang disebut-sebut yaitu Boy Thohir, kakaknya Erick Thohir, harus dipanggil. Karena kita juga harus mengedepankan ya praduga tak bersalah. Memang praduga tak bersalah, tapi kita juga harus benar-benar
memiliki komitmen kuat bahwa kita akan menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia. Siapapun orangnya harus tangkap, kasihan rakyat Indonesia. Masa kita sudah mega triliun ini ya, triliunan, Masya Allah. Bahkan bukan hanya 100 triliun, 2 triliun, kuadriliun. Ini kan 1000 triliun, Masya Allah. Ini kalau dibagi seluruh rakyat Indonesia itu makmur pokoknya. Ayolah kita dorong ini Masya Allah ini kayak main-main, ini kan uangnya triliunan, ribuan triliun. Ini demi bangsa dan rakyat Indonesia kita dorong. Ya, masa uang itu hanya berputar di antara mereka saja, sedangkan rakyat ini banyak yang miskin menderita. Kita dorong ke jagung, Enggak usah mengatakan tak bisa memastikan, harus dipastikan akan memeriksa Menteri BUMN. Karena kenapa harus memeriksa Menteri BUMN? Karena yang ada kasus mega korupsi besar ini kan perusahaan yang ada di bawah naungannya Menteri BUMN, sehingga menterinya BUMN harus dipanggil. Kok setengah-setengah? Nggak usah setengah-setengah. Ya mungkin kita juga bisa lah melihat Ahok juga harus dipanggil, dan Ahok juga harus dijadikan sebagai warga negara yang sama. Bisa Ahok juga bisa terjerat, juga bisa tidak terjerat hukum. Jadi ada 2 kemungkinan. Oleh sebab itulah tatkala Ahok mengatakan dia dijadikan sebagai komisaris utama, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini dan itu, ini kan aneh. Komisaris utama tetapi tidak begitu luas bergerak. Ini ada apa? Ada tanda jam besar. Nah mungkin mungkin, namanya mungkin. Jangan-jangan Ahok merasa tidak enak dan seterusnya, karena di dalamnya ada manusia yang diberikan kuasa oleh Menteri BUMN misalnya. Kan namanya misalnya. Maka semuanya harus dipanggil. Kalau misalnya nih Ahok, waduh saya mau bergerak begini, bergerak begitu, tetapi ternyata semuanya ini ada campur tangan misalnya, yaitu Menteri BUMN dan kakaknya Menteri BUMN misalnya. Ya semuanya agar rakyat Indonesia ini merasa mendapatkan keadilan, maka Kepala Pusat Penerangan Hukum yaitu Kapuspenkum Kejagung harus memastikan dan mendorong penyidik untuk memanggil Menteri BUMN Erick Thohir dan juga saudaranya Boy Thohir, dan juga memanggil Ahok biar terang benderang. Demikian, semoga manfaat dan barokah, semoga Indonesia semakin jaya Indonesia. Amin amin Allahumma amin.